Shalom saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua dimanapun saudara berada. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema menabur kebaikan dalam kasih. Terambil dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10 tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam dunia ini, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Pedoman ini juga berlaku dalam hal pertumbuhan rohani kita sebagai seorang Kristen. Tanpa kehadiran dan peran orang Kristen lain, iman kita tidak akan bertumbuh. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus juga mengingatkan hal ini kepada jemaat di Galatia. Dalam bagian ini muncul beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Dalam ayat 1-6, Paulus telah memberikan berbagai macam instruksi kepada orang Kristen di Galatia. Mereka dinasihati untuk saling mengasihi, untuk hidup oleh Roh, untuk memimpin orang berdosa ke jalan yang benar, untuk bertolong-tolongan menanggung beban, untuk menguji pekerjaannya sendiri, dan untuk membagi kepada pengajar firman. Kedua, apa yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik? Dalam ayat 7 sampai ayat 9a, Paulus menggambarkan perbuatan baik seperti menabur benih. Proses menabur dan menuai selalu melibatkan waktu. Kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan, ketika sudah ada progres, tidak langsung berbuah. Namun pada akhirnya pasti akan memberikan hasil. Disinilah dibutuhkan iman kepada Tuhan yang merancang dan menetapkan hukum tabur tuai. Dengan kata lain, jika kita bertahan menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Maka jangan menyerah walaupun perbuatan baik kita terlihat kecil, remeh, atau lemah. Tuhan memperhitungkan setiap tindak kebaikan kita. Ketiga, berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu menunjuk kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, terdapat dalam ayat 10. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Saudara yang terkasih, sekali lagi kita diingatkan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang membawa kesejahteraan bagi dunia. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku kepada siapa kita harus berbuat baik. Berbuat jahat bukanlah pilihan, meskipun kita diperlakukan dengan jahat. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang jahat yang terus diperlakukan dengan penuh kebaikan oleh Tuhan. Maka, orang yang mengalami anugerah Tuhan akan menemukan alasan demi alasan untuk terus dapat mengasihi, melayani, dan mengampuni. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.